Oke, balik lagi di KGS Channel. Ki Genis ketipunya cerita. Asik. Nah, kali ini nih kita balik lagi nih dalam satu pembahasan. Oke, apa tuh? Ini kan lagi musim hujan nih, Mbah nih. Ya, udah masukin Udah bulan masuknya November, Desember yang ada cuma September enggak. enggak, Oktober Nah, September tumben. enggak. Tumben menjadi musim kemarau yang sangat panjang di tahun ini. Iya, benar-benar. Karena kebetulan kita punya villa juga, punya kebun kan di sana. Jadi emang ngerasain hujan tidak turun dan banyak pohon-pohon cengkeh mati. Nah, Oke. itu dari sahabat-sahabat kita yang punya kebunnya Oh, gitu. bukan Mbah Yo? Kebun duren. Oh, kebun duren. Nanam di mana itu, Mbah? Di Pelabuhan Ratu. Oh, villanya daerah Pelabuhan Iya, Ratu. Oke. kapan-kapan main. Oke, siap. Nanti kapan-kapan kita main, Wan. Basa-basi. Kenapa? Tapi emang bener, tahun ini menjadi tahun musim kemarau yang sangat panjang. Iya sih, Ya, benar-benar. karena emang panasnya itu luar biasa sampai 40 derajat Celcius. Itu kayaknya berlebihan ya. Itu Enggak nyampe. enggak, Nggak itu nyampe. paling panas saja Tangerang itu 35. Tapi 35. Pelabuhan Ratu panas. Iya, 34. Buktinya aku tiap balik hitam. Oh, itu berjemur. Hah? Berjemur. Enggak, emang mulai dari lahir hitam. Iya. Nah, ini berhubung balik lagi ke topik nih, berhubung Oke. lagi musim hujan nih, kita mau bahas tentang pawang hujan nih, Mbak. Pawang hujan. Oh, baru kemarin ada pawang hujan terkenal Siapa tuh? nge-follow gua. Oh iya. Heeh. Siapa, Wan? Iya. Kau kan Kiwan ini. Kiwan Sentosa. Aku enggak follow IG dia. Oh iya. Nah, ini jadi ada beberapa pertanyaan mengenai pawang hujan nih, Mbak. Oke, pawang hujan. Apa sih yang dimaksud pawang hujan? Pawang hujan atau rainmaster ataupun apa ya, sebutan lainnya banyak nih. Apa aja tuh kira-kira sebutannya? Ini gue lagi inget nih. Rainmaster, terus handler apa? Apa tuh? Rain handler gitu-gitulah pokoknya. Oke. Intinya pawang hujan. Jadi pawang hujan tuh seseorang yang memang membantu dalam sebuah acara ataupun hajat. Dia menggeserkan ataupun dia membantu dengan doa-doa tertentu. Oke. Yang doa ini bersifat afirmasi ke arah meminta kepada alam semesta ataupun Tuhan untuk menggeserkan hujan ini di waktu hari hanya. Kalau boleh tahu itu digeser ke mana ya? Biasanya seorang pawang hujan ataupun rainmaster itu sudah mengetahui arah angin. Oh gitu. Makanya gini ada pengalaman pribadi juga. Oke. Nanti kita akan ceritakan waktu tahun 96 saya mempelajari pawang hujan. Lama juga ya berarti ya? Lama. Adek umurnya berapa? Aduh, bawa umur. Masih muda. Nah, Mas, jadi saat nggak percaya gua. Udah. Jadi intinya seorang pawang hujan ataupun rainmaster itu biasanya menggeserkan hujan ini ke arah yang memang itu dianggap aman. Oke. Jadi agar satu wilayah ataupun satu cangkupan area ini tidak terkena hujan di saat Kategori acara. aman itu gimana ya? Aman itu lebih ke arah ini ya, kan hajat nih. Lu udah persiapan jauh-jauh hari. Iya benar. Udah mempersiapkan budget yang besar, Iya, ya kan? catering, ya kan, sewa Kalau hujan kan tenda. nggak aman. Iya benar. Nah, makanya diamankan dulu nih, hujannya digeser. Jadi biasanya itu ada yang menggunakan arah angin, Oke. ada juga yang bisa menolak ataupun apa ya, kalau membantah itu, membantah hukum alam. Oh. Jadi dia seperti membantah hukum alam, itu dibelah sama dia Oke. awannya. Awan yang kumpulan hujan yang gelap tadi itu dipecah. Dipindahkan ke tempat lain. Ya, kalau sekarang udah ada teknologi. Apa tuh? Teknologi seperti kayak laser gitu udah ditembakin ke awan untuk mecahin awan. Berarti pawang hujan nggak dibutuhkan dong. Dibutuhkan nggak dibutuhkan. Oke. Tapi
ini, tapi, nggak semua orang mampu membayar itu. Mhm. Oh, untuk lasernya atau untuk Untuk alatnya, alatnya nyewa sendiri? alatnya, Oh, itu lebih praktis. oke. Nah, yang jadi Ini pikiran sebenarnya kalau gua jualan gua pawang hujan, ini gua rugi nih oh iya? nyebutin ini. Tapi enggak, lebih baik orang tahu itu, Oke. kita enggak memanfaatkan keadaannya, itu Oh, aja. iya iya. Kecuali emang kita dibutuhkan, orang nggak mampu nih bayar alatnya, ya udah pakai pawang hujan aja, ya boleh. Mmm. Ya mahal, pawang hujan mahal, Oh iya? pawang hujan mahal juga. Tarif terendah pawang hujan itu 5 juta, itu Paling rendah paling rendah per event, per event? dan itu ada jamnya. Oke, itu Heeh. biasanya untuk per jamnya, durasinya per berapa jam ya? Durasinya maksimal itu, kalau memang biasanya ya, biasanya Mhm, udah ditanyakan dulu ke BMKG peramalan mhm. cuaca, itu, bakal terjadi hujan, angin di daerah ini jam berapa sampai jam berapa. Oke. Kita harus tahu dulu itu, jadi jangan, "Oh udah pakai pawang hujan, apapun itu acara pakai pawang hujan," nggak perlu. Gua pun kalau gua misalnya diminta, gua kan ada megang beberapa brand besar Oke. untuk event-event mereka pawang hujan, gue selalu bilang, "Lu lihat dulu BMKG, kalau BMKG bilangnya nggak bakal hujan, cerah, Mhm. ya nggak usah." Oh, jadi nggak asal nerima aja Nggak ya, nerima, kita nggak perlu. kecuali benar-benar dibutuhkan lah. Iya, kayak Mhm. daripada makan gaji buta kan, Oh iya sih heeh, benar. kita masih punya kerjaan, Oke. heeh. Nah, ini yang jadi pertanyaan gini, Mbak, misalkan nih, Ya, kan di satu tempat ada hajatan, oke. hujannya kita pindah ke tempat lain, Hajatan yang lain. ada hajatan lagi. Oh, Nah oke. itu pasti, ada kemungkinan besar kan mereka pakai pawang hujan juga tuh, Iya, berarti digeser lagi dong? berarti bisa digeser lagi. Kan Oh. dunia itu luas. Oh gitu ya? Iya, Memang geser-geseran ya? main geser-geseran, bahkan sering terjadi petir besar. Karena Oh. awan hitam ketemu, bang, jadi sama-sama ngebuang. Oh gitu. Mhm. Nah, yang susah itu satu, kalau misalnya mawang hujan itu waktu cap gome, Oke, iya sih itu benar. udah pasti hujan seharian. Iya sih, iya Udah iya Cap pasti Gomeh, hujan iya benar benar. seharian, dan memang mereka itu sebelum cap gome ini dari Imlek itu udah berdoa agar, tahun depan ini hujan deras, diawali dengan hujan deras. Karena Oh. mereka mempercayai itu adalah keberuntungan untuk dalam 1 tahun itu. Nah proses untuk pawang hujan proses untuk pawang hujan itu sendiri gimana sih untuk, ritual atau Cara-caranya. cara-caranya itu? Oke. Jadi kalau untuk mekanisme dari pawang hujan sendiri itu bermacam-macam, tiap daerah mempunyai cara. Ada yang Mhm. bilang sampai sempaknya dilemparin ke seng, pernah Itu dengar? iya, itu Ya, iya pernah lagi dengar. hajatan nih, Mhm. lempar ke seng gitu kan. Ada juga yang menggunakan media umbi rampe seperti sesaji-sesaji yang memang khusus itu untuk pawang hujan, ada juga yang pakai bawang, cabe, bawang cabe ditusukin ke lidi, ditusuk gitu, Ngeliwet. enak juga. Nah, itu biasanya paling banyak, paling umum. Paling umum lah yang untuk Iya, digunakan itu itu paling paling umum. bawang, Bawang, cabe, itu cabe, ditusukin tuh di lidi, oke. ditaruh, heeh, jadi ada filosofinya juga. Oh. Dari bawang cabe itu, kenapa harus bawang itu ditusuk gitu Nah, cabe. filosofinya apa tuh, Mbak? Males, gue males. Berarti, Terus banyak juga sih, banyak juga, ada yang juga menggunakan apa, dupa, oh, rokok, ada yang cuma oke. menggunakan rokok. Ini orang, Nah, itu tuh saya pernah ngeliat tuh, Mbak, paling sering, heeh, heeh. videonya. Saya yang videoin langsung malah. Yoi. Iya tuh, Oke. pakai rokok tuh, ada orangnya namanya siapa ya, lupa lagi. Ingat nggak, Wan, namanya, Wan? Kau kenal juga, Wan? Jadi biasanya kalau rokok itu biasanya digunakan untuk mengetahui arah angin. Nah, Oke. walaupun angin atas, angin bawah berbeda, tapi ada ilmu perhitungannya di situ. Iya. Dari asapnya. Mhm. Iya, dan terus ada kepercayaan juga, ini sebenarnya dari Hindu Buddha zaman dulu, kalau kita berdoa menggunakan dupa ataupun rokok yang mempunyai unsur asap, itu doa kita cepat dijabah sama dewa-dewa, gitu. Oke. Ini dewanya namanya Dewa beda? Zeus Zeus Oh, beda. Zeus. Berapa pras kali petir?
250. Pada gila. Oh gitu, berarti itu, apa namanya, salah beberapa contoh ya? Berapa contoh. Jadi Mhm. beberapa contoh banyak juga yang menggunakan, media-media unik lah, seperti, tempurung kelapa, ada yang dikurung, ada yang apa. Jadi banyak tekniknya di Banyak di iya, tekniknya. benar. Untuk setiap daerah itu berbeda-beda atau Kalau untuk mekanisme dan, cara-cara, mhm. syarat itu biasa berbeda-beda, tetapi memang sama aja sih intinya. Oh intinya sama aja ya Intinya cuma sama-sama mengafirmasikan kepada alam semesta ataupun kepada Tuhan agar acara ini dilancarkan, hajat ini lebih dilancarkan, Mbak. oke, intinya sih tetap berdoa lah ya, Tetap doa, tetap intinya berdoalah. doa, kekuatan. Oke. Jadi emang di tradisi di Nusantara ini emang banyak dan beragam-ragam. Sampai-sampai memang cara pun dari mulai pawang hujan, sihir, pelet, semuanya itu berbeda-beda, Oke, tapi tergantung tetap dalam daerah satu masing-masing tujuan, ya? iya. Jadi kembali lagi itu sebenarnya ke praktisinya sih, Oh gitu? bisa atau enggak ya. Jadi bukan kita bilang, "Wah, pawang hujan yang dari sini bagus," gini, "pawang hujan di sini bagus." Sebenarnya balik lagi ke praktisi ya, kalau memang praktisinya dengan sungguh-sungguh mengerjakan, hal ini, pekerjaan ini, tugas ini, ya pasti hasilnya juga bagus. Oke. Nah, ada nggak sih momen di mana Mbah Iyo sendiri nih sedang, melakukan ritual untuk pawang hujan dan itu gagal, ada nggak sih? Pernah gagal sekali, Pernah ya? ya itu waktu yang Cap Gomeh, Cap Gomeh ya? tapi, gagal sepenuhnya, setengah perjalanan kita udah Oke. kasih tahu dulu ke Heeh. pihak IO-nya, bahwa ini bakal hujan jam segini, jadi kalau memang ada poin-poin penting dari acara, Mhm. mending dilakukan di awal dulu. Oke. Jadi nanti begitu ini udah nggak mampu lagi, Mhm karena emang mhm. udah dicek satu Jakarta itu hujan. Full hujan ya? Lu mau bergeser ke mana? Ke Botol Aqua kurang, ya kan? Iya sih. Ya mau nggak mau ya udah harus ada yang ngalah nih. Kita Mmm, berarti kita ambil event 2 jam, 3 jam nih, 3 jam gua bisa nahan, dari 3 jam ini tolong diselesaikan acara intinya dan saat itu maksimalnya saat itu ya, cuman bisa 3 jam. dan saat itu emang mereka juga mengakui bahwa semua daerah hujan katanya. Jatuhnya hitungannya berhasil dong? Berhasil, tapi ya, kita merasa kayak kurang puas. Oke. Karena nggak bisa naklukin. Seorang pawang itu harus bisa menakluki apa yang ditakuti. Oh, Heeh. hujan ya itu ya? Kalau gerimis bisa nggak, Mbak? Nah, enggak. Apa ini? Pawang gerimis. Pawang hujan kan gede tuh, kalau gerimis dia nggak bisa. Jadi itu jadi bahan bahan ngeles ya, Iya, ya kan? "Mah, masih gerimis nih, Mbah." "Lah, kan saya pawang hujan." masuk. Iya, oke. Berarti kemungkinan bakalan ada, apa, Pawang gerimis. pawang gerimis ke depannya. Jadi kalau dia lebat sebenarnya kan saya pawang gerimis. Tapi enggak, jadi gini, apa ya, sosok pawang hujan sendiri pada zaman dulu, berarti aku tahun 96 belajar pawang hujan, itu sebenarnya udah ada dan memang mereka itu masih emang mempersiapkan ritual itu jauh-jauh hari dari hari H. Oh, jadi nggak instan ya? Oh enggak, Ada ib proses ritualnya itu sendiri itu ada. panjang ya berarti ya? Jadi emang biasanya dari 7 atau 3 hari sebelum hari H mereka udah ritual, mereka udah doa, Mmm, mereka udah melakukan kayak sembahyang kecil lah ibaratnya untuk hajatan itu, sampai akhirnya memang di hari H itu kering total. kering total, oke. Bisa sampai air minum pun nggak ada. Beda dong itu, konteksnya beda itu. Pawang hujan bukan pawang air minum. Dan dari zaman dahulu, sosok pawang hujan itu di belakang layar, Nggak pernah di depan layar. tidak diperbolehkan. Oh berarti untuk pawang hujan sendiri itu bermainnya di balik layar. Emang di balik layar dari dahulu. Gimana sih penjelasan secara logika atau sains tersendiri tentang pawang hujan ini loh? Nah, kalau untuk itu sendiri berarti berbicara tentang mekanisme pawang hujan. Pawang Hmm, hujan sendiri itu biasa dilakukan dengan media-media dan sarana-sarana, ritual, oke. dan itu didoakan sesuai afirmasi mereka. Ini hampir sama seperti law of attraction, Heeh, apapun yang kita pikirkan itu yang bakal bakal terjadi. terjadi. Iya, sama seperti itu dan kita mengafirmasikan ke alam semesta tentang
hajat ini tadi, Mhm agar mhm. di jam sekian sampai jam sekian tidak diturunkan hujan ataupun, angin di atas menggeserkan awan tebalnya, seperti itu. Oke. Nah, pawang hujan sendiri ini kan terkenalnya untuk di Indonesia ini terkenal ya. Ya, Untuk di daerah lain mungkin kayak di luar negeri tuh ada nggak sih? kalau di luar negeri aku belum tahu, tapi aku pernah dipanggil masih dekat-dekat sini, Asia lah, Mhm. heeh. Kalau untuk di Asia masih ada, Berarti mereka masih percaya ya tentang adanya pawang hujan itu tersendiri ya? masih banyak yang percaya tentang pawang Untuk hujan di ini. luar Indonesia ya, Iya, khususnya tapi, ya? kebanyakan Asia sih. Asia lah. Iya, Asia. Oke, Kalau kalau untuk untuk di daerah luar Eropa mungkin masih belum. udah teknologi kali ya? Mhm. Mhm mhm mhm. Nah, kalau untuk pawang hujan sendiri nih, untuk praktisinya nih, itu dia keturunan atau belajar ya? Banyakan keturunan, jadi emang Keturunan. diturunkan. Jadi Oke. emang diturunkan tata caranya dari Hodam atau apa ya, kayak energinya itu Heeh heeh. diturunkan dari leluhur ataupun orang tua, terus Heeh. diajari mekanisme, tinggal kita yang ngembangnya seperti apa. Oke, berarti ada Heeh. keturunan, ada yang belajar juga? Ada, kalau aku memang lebih belajar juga, Belajar ya? keturunan lebih dominan keturunan. Keturunan cuman belajar untuk memperdalam atau mempertajam, Untuk mengetahui. Iya, mengetahui karena ya. basic-nya kita udah punya, jadi tinggal tahu daerah sini lebih dominannya pakai kayak gini. Tinggal kita Mmm. mix aja dengan cara kita, seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Yo sendiri kan di awal tuh mau ceritain tentang pawang hujan tuh. Pengalamannya, Heeh, heeh. pengalamannya coba dong diceritain Jadi sedikit aja yang paling panjang. oke. Ja jadi ada di satu daerah memang di pedalaman, Mhm. kita diajarin, itu emang sampai diajarin cara bagaimana, eee, menjadi pawang hujan ini sendiri. Oke. Mulai dari mencari syarat-syaratnya apa aja, terus petapanya di mana, terus nanti barang-barang yang udah syarat yang udah kita kumpulin, Mhm. itu nanti dibuat jadi satu boneka kayak kain gitu, digantung pakai tali di jendela atau di luar. Oh, iya iya iya. Nah, jadi kita itu kayak belajarnya tuh belajar, suruh angin gerakin ke arah kiri. Pernah lihat itu, Mmm. Ben, film Ikisan? Avatar Avatar. Avatar. Aja. Apa? Boneka putih yang digantung-gantung. Oh, Iya 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 iya. iya, cuma beda beda, kalau itu kan penangkal. Penangkal ya? Nah, kalau itu di Jepang digunakan untuk penangkal, sihir ataupun makhluk jahat. Nah, Oke. kalau ini lebih ke arah kita disuruh gerakin buntelan ini ke arah kiri, ke kanan. Jadi kita kayak, telekinesis. Oh, jatuhnya telekinesis berarti? Iya, telekinesis bahkan ibaratnya berbicara, berkomunikasi dengan alam semesta. Oke Agar oke. alam semesta ini mendukung kita untuk menggerakkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu salah satu cara untuk. Iya, dan itu juga saya pelajarin juga di pedalaman, satu daerah di Mhm Sumatera, mhm. itu, berbicara kepada tumbuh-tumbuhan. Oke. Oke, jadi ini, mungkin nanti kita bakal Heeh heeh cerita heeh. di Menarik episode menarik menarik, oke. selanjutnya ya. Boleh boleh boleh. Ini seru banget Heeh. karena kita, berbicara kepada tumbuh-tumbuhan, kepada makhluk hidup yang tadinya kita pikir ini gila, tapi ternyata benar. Oh, gila, tapi ternyata Ya karena orang gila yang cuma berbicara sama pohon, iya, sama tumbuh-tumbuhan. bener bener. Ya kan, tetapi ternyata ini benar-benar begitu di-riset, diteliti Mhm. secara lab pun ternyata benar, Oh, terbukti. gitu. Saya punya temen, Mbak, ngobrol sama celana, Maul. Oh, entar kita undang. Iya, ngobrol sama celana di gudang. Ternyata itu dia belajar ya. Habis ngobat. Oke Nah, oke. ini Oke pertanyaan terakhir nih. oke. Pendapat dan pandangan dari sudut pandang paranormal atau praktisi supranatural pawang hujan nih, Mhm. tentang keseimbangan alam, Kalau untuk pendapat dari saya tentang keseimbangan alam, di saat melakukan apa namanya, mhm, penggeseran hujan. oh gitu, Mmm, oke mhm. oke. Jadi lebih ke arah ini aja sih pendapatnya, lebih kita mencari daerah ataupun lokasi yang memang, kan biasanya kalau udah ada pawang hujan di tempat sebelumnya itu Mhm, udah pasti mereka menggeserkan juga kan. mhm. Jadi jangan sampai kita geserin itu ke tempat orang yang punya hajat juga. Terus Oke. juga tidak, tidak apa ya, tidak bukan berarti pawang hujan itu menghilangkan hujan.
Oke. Tapi pawang hujan itu cuman menggeserkan arah angin, agar hujannya berpindah ke tempat lain. Jadi bukan menghentikan ataupun menghilangkan. Itu mengurangi potensi hujan pada hari itu. Oh, iya. Sama, itu. Jadi lebih ke arahnya itu menggeserkan, jadi menggeserkan arah angin agar awan yang memang udah penuh dengan air ini digeser Digeser. ke daerah yang lain, gitu. Oke. Jadi nggak ada masalah lah. Untuk keseimbangan alam Jadi kalau sendiri orang ya. bilang pawang hujan itu menghilangkan hujan, nah itu baru Itu salah ditanda berarti, tanyakan. tanda tanya. Iya. Hanya menggeser berarti Iya. ya. Oke. Oke, udah cukup penjelasannya nih, udah cukup jelas nih Iya. yang Gigi jelasin tentang pawang hujan. Mungkin next-nya kita akan membahas sesuatu yang lebih seru lagi nih. Pastinya. Oke, tentunya di episode Iya. selanjutnya. Dan kemana mana tetap di KGS Channel. Ki Geni punya cerita. Iya.